pada tanggal 22 April 2024 hari Senin, mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Hibahkan waktu Anda, hibahkan tenaga Anda untuk meramaikan aksi bersama di depan Mahkamah Konstitusi untuk mengawal demokrasi kita yang hari ini tengah tercabik-cabik oleh ambisi libido kekuasaan rezim Jokowi bersama dengan oligarki. 22 April 2024 hari Senin adalah momentum yang sangat berharga. Jangan lewatkan, karena seluruh lapisan masyarakat, para tokoh, para aktivis, para politisi, para pelajar, para pemuda, buruh, dan seluruh elemen rakyat lainnya meramaikan aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak diintervensi oleh keinginan atau ambisi Joko Widodo melanggengkan rezim dinasti politiknya. Rakyat Indonesia berdaulat, rebut demokrasi, selamatkan Indonesia dari cengkraman Jokowi dan penjahat-penjahat demokrasi. Namanya progresif dan transformatif. Jadi saya menyampaikan 3 hal saja. Demokrasi itu bisa mati, dan pembunuhnya biasanya bukan rakyat, tetapi elit. Karena itu wajib jagain elit biar punya etika. Ya, power tend to corrupt. Ya, kekuasaan cenderung menyimpang. Makanya harus ada. Saya bukan bilang aksi jalanan ya, tapi kontrol sosial dari rakyat. Dan hari ini salah satu bukti rakyat kita tidak tidur ya. Jadi nomor 1, demokrasi bisa mati. Nomor 2, demokrasi akan hidup ketika rakyatnya pemberani, ketika rakyatnya mampu memegang nilai. Karena itu apresiasi buat semua tim yang hadir di sini. Tepuk tangan dulu buat narsum kita nih ya. Tadi saya udah lihat-lihat di grup gitu kan, bahwa nggak ada kok yang dibikin rezim itu rata-rata istana pasir. Kalau kita punya gelombang hancur, tidak dalam hitungan hari, dalam hitungan jam istana pasir akan hancur ya. Syaratnya kita punya keberanian. Nah yang ketiga, ini yang berat. PR kita ini bagaimana menata ulang demokrasi di Indonesia. Kebetulan saya hadir, izin buat panelis di semua. Title-nya bukan 01, 02, 03 nih, tapi anggota DPR Komisi 2 yang memang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan pemilu. 3 PR pemilu kita. Yang pertama, memang kita punya penyakit dalam sistem pemilu kita. 4 penyakit kita. Nomor 1, high cost politik, yang berujung yang kedua, oligarki politik, akhirnya interlocking politik, ujung akhirnya involutif politik, muter di dalam aja. Makanya kalau undang-undang elit ya, IKN kah, Omnibus Law kah, undang-undang kesehatan yang menghapus mandatory spending, jalan tol. Tapi kalau undang-undang kesejahteraan itu udah jalannya 1 mobil, macet, jalanannya berlubang, jadi nggak selesai-selesai. Harus dibenahi sistem politik kita dari 4 penyakit. Nomor 2, harus ada kemudahan bagi rakyat mengontrol pemerintahan. Tidak boleh ada lagi kriminalisasi. Undang-undang ITE itu salah satu yang kita revisi, tapi tetap dalam pelaksanaan masih banyak penyimpangan. Terakhir yang ketiga, sistem pemilu kita harus sudah mulai dipikirkan proporsional tertutup, biar betul-betul penguatan ideologi, penguatan nilai, penguatan ikatan itu tidak
bersifat pragmatis, tapi bersifat ideologis dan teknokratis. Insya Allah 22 April kita akan mendapatkan keadilan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih. Yang pertama tentu tadi MK jangan takut. Yang kedua, MK betul-betul menjadi negarawan. Yang ketiga, MK memutuskan dengan semangat menjaga konstitusi. Jadi apapun keputusan MK tanggal 22 nanti final dan mengikat. Kita semua harus menerima. Ya, tadi sempat ada deklarasi begitu seruan aksi, apakah nanti juga akan ada pengerahan massa dari kubu 01? Nanti teman 0103 yang atau 010203 yang akan, kalau buat saya nggak kenapa, selama semua dilakukan dengan menjaga ketertiban, menjaga adab, negara kita negara demokrasi, boleh menyampaikan pendapat, jangan ada bentrokan. Jadi pesannya. Artinya ada pengerahan massa dari 01 nanti untuk keputusannya? Nanti enak, saya kebetulan tidak yang bidang pengerahan massa, nanti ditanya sama teman-teman yang bidang pengerahan massa. Berarti tidak ada paksaan jika ada kelompok 01 yang ingin? Kalau buat saya, siapa saja warga negara yang ingin menjaga demokrasi dan mau hadir, monggo. Tapi titip jaga ketertiban. Kalau Bang sendiri nanti bakal datang nggak di? Saya belum lihat jadwal. Kalau ada jadwal, saya mungkin pertimbangkan. Tapi kalau nggak ada jadwal, mudah-mudahan datang. Mas Anies dan Pak Muhaimin sendiri? Saya belum nanya sama teman-teman, dan Mas Anies sama Gus Muhaimin belum ngecek. Bang, terkait nanti keputusan dari MK kalau tidak sesuai harapan yang kuatkan, langkah selanjutnya apa dari keputusan? Kalau saya pribadi, ya oposisi, karena MK final mengikat. Oposisi jaga agar kekuasaan benar-benar buat rakyat. Kalau terkait hak angket, gimana? Kalau misalnya tinggal Kalau hak angket, kalau saya hak angket wajib jalan. Jadi soal eliminasi soal proporsional tertutup tadi kan PKS sebenarnya Iya. dulu kan menolak tuh. Sekarang Dari awal PKS proporsional tertutup, tapi tahun periode ini terbuka karena beberapa pertimbangan. Tetapi dengan segala kondisi sekarang, tertutup jauh lebih sehat dan jauh lebih mengokohkan party ID masyarakat dengan partai. Tidak lagi money politik, tidak lagi pragmatis. Posisi berarti posisinya dari PKSK atau dengan pribadi Abang sendiri? Kalau PKS nanti akan diputuskan di Majelis Syuro, tapi saya pribadi sudah menyerukan oposisi. Tapi nanya teman-teman, mayoritas oposisi. Mungkin bergeser dari isu pilpres. Ini dulu sebentar sebelum pilpres, sebelum bergeser. Cukup? Kayak Kalau pilkada nih, bagi PKS kan nama Abang juga masuk bisa begitu, sebut-sebut dari PKS. yang pertama kita fokus di MK dulu nih. Karena buat PKS MK ini adalah penjagaan sampai akhir. Jangan sampai MK terganggu oleh pilkada. Setelah MK baru kita bicara pilkada. Tapi terbuka kemungkinan jika pun nanti didorong oleh partai. Kalau partai memutuskan, kita semua siap. Kalau partai memutuskan. terkait isu PKS mendukung Pak Anies di pilkada ini. Nah, putusan MK dulu. Habis putusan MK baru kita bahas yang kayak gitu. Kasih ya.